Halo, jadi aku, ayahku dan Kenji kita mau, aku jadi mau pijitin ayah aku dan dan nanti kita tuh sambil ngobrol gitu, kodeks. Let's go. Gue pijit batu-batu. Yang bener pijitnya. Oke, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Ayo guys. Jadi kita bakal sambil ngobrol. Ayo, pertama ngobrol apa? Guys, kita ngobrol apa? Dia ambil pijit-pijitin. Pijit batu, batu. Pijit jangan rintik aja nih. Kamu hari Selasa kan udah masuk, Mas. Iya, kenapa? Pakai itu. Pakai baju olahraga apa seragam? Seragam lah. Pakai baju Seragam biasa. Dia mau renang. Nanti kita tinggal sebentar lagi loh mau menginap di hotel. Villa. Ya jangan lupa tanggal 31. 30 sama 30 31. Jadi 30 sama 31 itu 2 hari vlog konten. Nanti aku kasih tahu kenapa Kak tumben ngonten kayak hari pertama ngonten, hari kedua lagi ngonten. Nanti aku Berarti kasih tahu. 2 hari berturut-turut ya? Iya. Enggak gitu, Mas. Ayo. Pijit batu atau pijit apa? Batu. Pijit batu. Ini Itu nanti kan kita lewat itu, Mas. Lewat tol. lewat tol berapa tol? Tol Jagorawi, 1 tol doang. 1 tol doang. Wah, dikit banget. Kita berangkat. Enggak 3 tol. Nanti kita habis sholat subuh nih, Ya, kenapa? langsung berangkat. Ya, Kak. Kenapa nggak jam 3 aja tuh enak? Ya kan belum sholat subuh. Nanti sholat subuh di mana? Di Ayah, mau nggak kita tuh ngobrol tentang rumah impian. Rumah impian, oke. rumah impian aku sih nggak. Jadi kita satu-satu dari Lebar. siapa dulu? Dari kakak dulu. Dari Kenji aja, dari termuda. Nggak ada satu aja. Dari ayah ya. Aku tahu. Ayah, ini. Sambil mijitin dong, Mas. Kalau ayah, rumah apa tadi? Rumah impian. Rumah impian ayah itu nanti kalau ayah udah tua nih, Enak banget ini dong. kan kamu udah ya sekolahin sampai kuliah sampai selesai semua, udah dapet apa S1 semua. Jadi nanti setelah pesantren kamu ayah masukin ini semua, ayah kuliahin semua 3-3-nya sama adik Jen. Kalau udah selesai semua, udah kuliah semua, udah masuk pesantren semua, nanti ayah mau pulang kampung, mau beli tanah di kampung, mau bangun rumah di kampung. Betul kan? Jadi nanti ayah beli tanah yang luas, yang gede, ayah bangun rumah, tapi nggak tingkat, rumahnya cuman ya enggak lah. Nanti ayah bikin kamarnya itu 5 kamar. Rumah impian ayah bikin 5 kamar. Enggak lah, kalau pulang kampung semua kan kakak 1 kamar, Kenji 1 kamar, adik Jen 1 kamar, Kalau punya kamar lagi kamar ayah sama ibu 1, nanti kamar tamu 1 khusus buat tamu tuh 1, kalau ada yang mau menginap di rumah. Nah nanti itu rumah ayah itu dikelilingi tanaman yang jadi pagar itu loh, Kak. Tahu nggak, kayak model pucuk merah itu dikelilingin begitu, tinggi tanamannya 1,5 meter, nanti dirawat. Terus halamannya luas, pekarangannya luas. Jadi nanti kalau kegiatan ayah kalau udah pensiun nih, rumah kamu kan udah pada jauh nih, rumah Kenji, rumah kakak. Ayah pensiun cuman berdua doang sama ibu di rumah. Nanti ayah adik udah jauh juga, udah gede. Nanti kegiatan ayah di rumah itu bercocok tanam di pekarangan rumah, berkebun. Terus ayah siapin 1 petak 5 kali 6 meter itu untuk ini workshop
workshop ayah tuh. Apa? Workshop buat Maksud apa itu? workshop itu bengkel, buat bengkel. Jadi nanti ayah mau utak-atik motor atau mobil di situ. Gitu. Jadi ngoprek, istilahnya ngoprek kalau istilah anak bengkel tuh. Dalamnya apa dalamnya? Dalam rumah itu. Di dalam rumah, di dalam rumah nanti ayah mau kasih aksen ini, aksen apa? Sen apa? Etnik. Jadi hiasan-hiasannya itu mau ayah cari dari seluruh daerah di Nusantara. Misalkan dari Bali ini ayah beli hiasan yang khas Bali. Terus ayah pergi ke Lombok, ayah beli hiasan dari Lombok yang khas Lombok. Terus ayah pergi ke mana? Misalkan ke Aceh. Nah, ntar ayah beli itu dari sana buat isi rumah. Ayah, Hmm? aku ada pertanyaan. Hmm. Jadi nih, Pertanyaan apa kak? kalau misalnya ayah punya uang ya berapa aja pokoknya itu kayak juta gitu. Udah kayak Ratusan juta, ya, ratusan juta. Udah banyak. 500 juta nih Ya bisa misalkan. segitu. Ayah pengen beli tanah dulu, bangun rumah, beli mobil dulu, apa berangkat haji dulu? Kan udah ayah berangkat haji udah daftar Kak. Artinya yang mana? Artinya yang prioritas itu pertama tentu saja rumah. Rumah. Iya, prioritas kebutuhan manusia itu sandang. Sandang itu artinya pakaian. Kemudian pangan. Pangan itu artinya makanan. Makanan sehari-hari, sembako. Ketiga papan. Papan itu rumah. Ketika udah punya 3 itu baru kita memilih untuk menggapai yang lain. Misalkan ayah mau berangkat sama ibu ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ngasih ayah pilihan itu haji atau mobil gitu. Kan rumah udah punya. Maksud kalau misalnya ayah haji itu Ayah punya uang nih 700 juta nih misalkan. Terus pertanyaannya mau memilih beli mobil dulu atau berangkat haji dulu gitu kan maksudnya kan? Bener nggak? Bener nggak? Pertanyaan kamu kan kalau ayah punya uang 700 juta, ayah mau lebih dulu berangkat haji atau beli mobil gitu kan? Itu pertanyaannya. Coba diulang juga ngapainnya? pertanyaannya. Lah, kan tadi kan aku udah kasih tahu. Ya udah pertanyaannya itu ya. Ya pasti ayah milih berangkat haji dulu lah. Kenapa alasannya? Alasannya karena kalau berangkat haji itu perintah Kak, perintah Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mampu. Nah, mampu itu banyak komponennya yang masuk ke kategori mampu, diantaranya mampu dalam hal kesehatan, mampu dalam hal keuangan, seperti itu. Kalau nggak mampu gimana dong? Kalau nggak mampu diniatkan dulu. Kita harus punya niat yang kuat untuk menegakkan rukun Islam gitu. Itu ibadah haji itu masuk di dalam rukun Islam yang kelima. Tidak tahu. Jadi kenapa banyak orang kaya yang hartanya banyak nih, rumahnya banyak, hartanya banyak di bank, tapi nggak berangkat haji karena dia masih miskin gitu Kak, ngerti nggak? Enggak. Jadi dia udah punya banyak tapi masih nyari kurang banyak gitu loh. Jadi apa pengertian kaya dan miskin itu bukan orang yang udah uangnya udah banyak itu kaya, enggak. Tapi kalau dia masih mencari-cari dunia, masih memperkaya diri dengan segala hal dia halalkan, itu miskin namanya. Tapi kalau setiap hari udah bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah, itu udah kaya. Setiap hari udah bersyukur. Yang dibutuhin manusia itu kan apa sih? Gitu loh. Makan. Nah ini bener nih Kenji, makan. Manusia kalau nggak makan mati. Tidur minum. Enggak lah, minum. Sama minum. Jangan udah makan. Makan tidur minum main. Kebutuhan pokok yang paling pokok manusia itu makan. Makanya kenapa manusia
disifati lemah oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa makan manusia mati gitu loh. Jadi kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Makanya kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, karena kita itu adalah wujud ini Kak, wujud penghambaan kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penghambaan kita ya kita melakukan kewajiban. Salah satunya sholat, puasa, berangkat haji. Nah, kenapa berangkat haji? Ada yang miskin tapi bisa berangkat, miskin secara materi ya. Ada yang kaya secara materi tapi nggak bisa berangkat. Karena itu berangkat haji itu adalah panggilan, dan semoga keluarga kita ini adalah orang-orang yang menjadi tamu kehormatan Allah untuk menjadi tamu Allah di rumahnya di Baitullah yaitu Mekah gitu Kak. Aminin dong Kak kalau didoain orang tua tuh. Amin. Sambil pijitin lah. Nah, sambil dipijitin kita ngobrol. Amin. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaannya dulu. Nih kalau pemikiran ayah nih tentang orang kaya dan orang miskin. Kalau pemikiran ayah, orang kaya itu orang yang sudah mampu berbagi. Jadi bukan tentang materi yang kita punya, bukan tentang harta yang kita punya seberapa banyak. Ukuran kaya nggak itu. Kalau menurut ayah, Iya, aku udah tahu. ukuran kaya itu orang yang paling rajin, paling ikhlas berbagi dengan sesama, itu orang kaya tuh namanya tuh. Misalkan kayak kamu nih berbagi dengan anak-anak yatim al-muhni yang di Cimuning itu, kamu kan suka nyumbang tuh. Nah itu berarti kamu kaya Kak, karena kamu berani berbagi rezeki Allah. Karena anak-anak yatim piatu ini ada sebagian rezeki mereka yang dititipkan di rezeki kita, ngerti nggak? Ngerti nggak Mas? Ya juga mana ngerti, bocil. Jadi anak yatim ini udah diberi jatah rezeki sama Allah, tapi dititipkan ke ayah. Misalkan rezeki anak-anak yatim piatu ini dititipkan ke ayah atau ke kakak. Makanya kenapa kita harus ingat mereka nih, mereka nggak ada orang tuanya, kita berbagi dengan mereka, berbagi beras, berbagi uang dan lain-lain itu. Ya, sambil pijitin loh. Ini kulit aja tuh kan misalnya kayak kulit sapi dari batang, tahu? Iya, kulit ayah keras loh. Sering ini dulu ayah pekerja keras, dulu kerjanya panas-panasan waktu masih muda. Nggak pakai baju. Pakai tapi masih ini. Bolong-bolong. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi rumah impian kamu belum? Kayak gitu dong. Kayak gitu dong. Ayah kan udah rumah impiannya. Aku ada pertanyaan. Apa? Nih, rumah kita kan belum ningkat ya. Kalau misalnya ayah mau ningkatin, tangganya mau di mana? Tangga. Ya itulah di samping dapur. Di mana? Di luar lagi tuh. Ya di mananya gitu. Di sebelah kiri kulkas tuh. Ntar naik dari situ. Kan kita tinggal naik. Naik dari situ nanti di atas ada Ada berapa ruangan? bikin kamar 2 lah, apa 1. Kamarnya 1 aja. Kan kamar kita. Ntar sama toilet 1 di atas. Iya, bikin toilet. Takutnya dia ini ketakutin kalau misalnya mau. Ntar yang mau tinggal di atas siapa? Gak tahu, nggak mau. Aku main di bawah. Kakak di bawah, Kenji di bawah. Iya. Berarti ayah di atas. Jadi aku di atas, aku di atas. Kakak di atas, ayah di bawah. Ada aku di bawah. Tapi pasang AC. Kan sama Ntar ayah. pasang. Kalau Ada pertanyaan lagi nggak yang tentang hal umum nggak? Tentang misalkan apa gitu? lebih pilih ini atau ini? Gitu. Enggak, maksudnya kayak tadi tuh kenapa kita misalkan ya kenapa Kenapa manusia bisa
hidup. ayah lebih memilih berangkat haji atau beli mobil, terus alasannya apa kayak gitu-gitu. Enggak. Mau punya pertanyaan lagi enggak? Ntar ayah jawab lagi. Susah guys. Ya, kalau misalnya aku sama Kenji sama Dede Jen tuh kan pas kalau misalnya udah gede tuh ya, kayak udah punya rumah sendiri. Iya, udah berpisah dari orang tua, Nah, punya rumah sendiri-sendiri. ayah nenek masih tinggal di sini apa kampung? Ayah tinggal di kampung kak kalau Kampung pensiun. ibu apa kampung ayah? Kampung ayah, Kampungnya bikin sendiri. ayah beli tanah di situ Ini nanti. nempel. Tapi di kampung ibu juga nggak apa-apa sih, masih deket, sama aja. Coba kalau jalan kaki. Tapi kalau kampung ibu tuh ini lah. Apa ya? Kalau kampung ibu sama ayah deket banget. Deket lah, cuman 1 jam. Coba kalau Kalau di jalan kampung ibu tuh hanya 1 detik doang nyampe. ini udaranya tuh kurang. Kurang sejuk ya, lebih sejuk Terus di kayak- kampung ayah lah. Gak ada hijau-hijaunya. Iya, kurang banyak pohon-pohonan. Kalau di kampung ayah Kalau kan di kota nggak enak lah, panas. mm-mm, Di kampung enak. enak, adem. Tapi Kalau itu pagi tuh enak tuh, udaranya dingin. Udah gitu enak ya. Kalau kita ke pasar nih, cuman beli makanan 20.000 dapat plastik gede. Oh iya, kalian yang belum Ya, lagi nonton itu aku kan. beli makanan. Lagi itu ini, beli makanan jajanan. tradisional. Jajanan Kalian tradisional harus nonton videonya. Nanti macam-macam. Ada di Kan dek- ada kue serabi, ya kak, kelanting. air mancur ya? Gak air mancur. Kelanting itu cenil, kue cenil. Itu yang paling aku favoritin. Favorit ayah dari kecil itu. Lagi itu kan cuman 24.000 apa 20, nggak nyampe 30.000. Dapat seplastik kresek. Murah banget guys. Terus kita tuh pas kan habis berapa sih kita pas beli makanan tradisional? 24.000 apa kalau nggak salah tuh. Nanti kalau kita pulang kampung lagi kita beli lagi kak. Itu yang ada di situ kita beli semua, mau nggak? Oke guys, jadi nanti kalau bisa aku Semuanya pulang beli kampung satu. lagi, Enggak, aku bakal semuanya kita beli. borong. Semuanya kita beli. Enggak semuanya, maksudnya kayak yang penjualnya tuh kayak udah apa ya? Yang tua. Iya, kata ayah. Enggak apa-apa. Nanti pas musim, misalkan pas pulang nih, musim nanam di sawah, nggak apa-apa, makanannya yang di pasar kita beli semuanya. Ntar dibagi-bagi buat petani tuh, dikasih Mbak Uti, terus dibagi-bagi Nah, ini kita petani. bareng. Markibor. Ada pertanyaan Kalau apa lagi? semuanya atau enggak kayak ayah pilih mau yang bareng yang mana? Pertanyaannya kenapa manusia bisa hidup? Manusia bisa hidup? Ini jawabannya nih. Karena ada oksigen. Secara teori karena ada oksigen, karena organ dalam kita bekerja. Tapi kalau Allah berkehendak, tanpa itu semua manusia bisa hidup. Buktinya kamu di dalam perut ibu dulu bisa hidup, ya kan? Tapi belum bisa napas. Iya, tapi hidup kan? Iya, tapi nggak bisa napas. Kamu nggak nanya kenapa dunia diciptakan? Ayo, nggak nanya begitu? Enggak. Udah tahu. Kenapa? Aku kalau apa sih kayak keagamaan aku udah lumayan tahu sih. Udah. Sekarang mau tanya apa lagi? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Nyamuk. Udah. Nyamuk. Udah belum? Itu pertanyaannya. Iya, kenapa? Nih, kalau Nyamuk buat apa? jawaban ayah begini. Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Ini versi ayah ya. Ini jawaban versi ayah nih. Versi pribadi ayah. Jadi Allah itu kepengen menunjukkan kepada manusia bahwa hewan yang kita kira kecil, sekecil inilah ujung kuku lah, Kecil ini. itu bukan sia-sia. Itu tetap ada hikmahnya, tetap ada berkahnya untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umat lah. Terus kenapa nyamuk kalau Ntar dulu belum selesai, ayo jawab dulu. Kalau
nanya tuh ditunggu sampai jawabannya selesai. Baru pertanyaan baru. Dia mah ngegas Jadi banget. tujuannya adalah supaya manusia itu berpikir, gitu loh. Manusia kan diberikan akal pikiran supaya berpikir. Jadi seandainya nih Kak, ini ayah berandai-andai, seandainya ayah nih ada malaikat datang, seandainya ya, Iya. ada malaikat datang ke sini nemuin ayah, Pak Priyo gitu kan, Pak, Bapak mau nggak aku tunjukkan apa namanya kebesaran Allah, ada keajaiban-keajaiban di langit, di sana ada batu jamrut, ya kan, di sana ada Nama bangunan-bangunan ini yang macam-macam gitu, Jamrut. untuk meningkatkan, tujuannya untuk meningkatkan iman misalkan. Ya kalau ayah sih milih nggak mau Kak. Ya dengan melihat nyamuk aja itu udah keajaiban menurut ayah. Ayah ngelihat nyamuk itu keajaiban, itu udah apa namanya, menunjukkan kebesaran Allah gitu loh Kak. Nyamuk itu udah buat ayah itu udah satu pesan dari Allah, dari Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk menyadari kebesarannya gitu loh. Coba bayangin nyamuk dengan sekecil itu. Nyamuk itu punya pasangan, laki-laki dan perempuan gitu kan. Ya, tapi ya Dia punya anak. yang ngegigit itu betina ya. Iya, nyamuk yang sekecil itu punya anak loh Kak. Anaknya lebih kecil lagi, seujung kuku yang paling ujung nih anaknya nih. Nah, di tubuh anak nyamuk ini ada kumannya. Ada kuman yang nempel di tubuh nyamuk. Coba itu kumannya segede apa? Manusia nggak bisa buat itu. Nah, itu salah satu kebesaran Allah yang ingin ditunjukkan kepada manusia dengan cara mengirim nyamuk gitu. Udah apa belum? Jadi kita harus Udah apa belum? udah. Terus apa lagi? Kenapa Allah menciptakan setan? Allah menciptakan itu mah udah dari dulu. Udah dari zaman ini, zaman masih Nabi Adam belum diciptakan juga Ya setan kalau nanya udah agak-agak bisa diciptakan. aneh. Yang lain lah itu mah udah ini semua, udah nggak aneh pertanyaannya. Udah pertanyaan apa lagi? Ini pertanyaannya, Ya. kenapa babi diciptakan tapi babi haram gitu kan? Ya tentu saja ada alasannya. Diciptakan ya sebagai ujian bagi kita, bagi manusia, supaya ini loh ada batasan-batasan yang boleh, ada batasan-batasan yang enggak, seperti itu. Udah. Ya emang itu jawabannya. Full dong, full. Ya emang itu tadi itu sebagai ujian. Sama kayak misalkan waktu itu ayah nanya ke teman ayah kan ada apa namanya ustadz gitu kan, dari pesantren mana dulu belajarnya. Ayah nanya begini, ayah penasaran kan Kak. Kalau ayah pernah nanya begini ke teman ayah, kalau Allah maha memberi rezeki, kenapa ada orang mati kelaparan? Nah, kalau Allah maha memberi rezeki, kenapa ada orang yang kelaparan? Mati kelaparan. Kenapa ada yang kelaparan? Ayah pernah nanya gitu, ayah penasaran. Ternyata dijawabnya begini sama teman ayah. Iya, memang benar gitu loh. Allah maha memberi rezeki. Dan kenapa ada orang-orang yang kelaparan di sekitar kita? Itu menjadi ujian untuk kita yang setiap hari makan kenyang, yang setiap hari berkecukupan untuk makan sehari-hari. Itu jawabannya. Sama kayak tadi itu gitu. Ayo ada pertanyaan lain nggak? Kenapa ayah minta pijitin? Ayah minta pijitin. Iya. Kenapa? Ya kenapa ayah minta pijitin? Kenapa ayah minta pijitin kakak gitu? Kenapa ayah Hmm? minta suruh pijitin ayah? Oke guys, jadi cukup kita ngobrol-ngobrol lagi.
Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian. Bye.